Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Menaklukkan Suami Pelit dengan Saldo Rekeningku. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang disepelekan oleh suami dan mertuanya, hingga kesabarannya habis, lalu memberitahukan saldo rekening miliknya yang membuat mertua dan suaminya menyesal seumur hidup. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Mas, uang 30.000 cukup untuk apa? Mana ibumu maunya makan sama ayam terus? Kata Siska pada Mas Jovan. Kamu nyalahin ibuku? Tanya Jovan emosi. Kalau ibu kamu mau makan apa adanya sih, aku tidak masalah, kata Siska. Matre banget kamu ini. Katanya dulu kamu bakal menerima aku apa adanya. Buktinya sekarang apa kamu mau? Malah tidak bersyukur dikasih uang 30.000. Ingat, orang-orang di luar sana ada yang lebih parah dari kita. Jovan malah ngomel-ngomel tidak jelas. Siska tidak mau melawan suaminya untuk saat ini. Terserah dia mau bicara apa mengenai uang 30.000 itu. Terserah deh, kata Siska lalu pergi. Padahal Siska tahu gaji Jovan itu lebih dari 5 juta. Dan Siska juga yakin jika dia memberikan uang setidaknya 100.000 sehari tidak akan membuatnya bangkrut. Punya istri matre banget, ucapnya lagi saat Siska pergi. Jovan terlihat masuk ke dalam kamar ibunya. Pasti dia sedang mengadu atas kejadian tadi. Hari ini Siska membeli ayam setengah kilo dan juga tahu. Terkadang Siska membuat gulai ayam campur tahu dengan kuah yang banyak. Sis, kamu itu jadi istri harus irit, kata Bu Marsinah. Bukannya Siska tidak mau irit, Bu, tapi memang kebutuhan kita banyak. Dan Mas Jovan cuma ngasih uang 30.000. Kalau mau makan seadanya pasti bisa, kata Siska. Jadi kamu menyalahkan ibu dan Jovan? Ingat, kamu itu di sini cuma bebannya Jovan. Jadi jangan banyak tingkah deh, kata ibu. Dek, bisa-bisanya ibu mertua Siska bicara seperti itu. Baru saja beberapa bulan menikah. Dan Siska juga belum meminta apa-apa, tapi sudah dibilang beban bagi anaknya. Beban? Bukankah menafkahi istri itu sebuah kewajiban? Lalu untuk apa dulu Jovan menikahi Siska? Untuk bantu mengurus rumah? Pembantu saja dibayar, apalagi seorang istri, Bu, kata Siska. Dulu awal mereka datang ke rumah bicara baik-baik kepada orang tua untuk menyunting Siska. Beberapa minggu Siska mengenal Jovan, orangnya cukup asik dan terlihat sangat baik. Tapi sekarang menikah Siska baru tahu sifat aslinya. Dia sangat pelit dan perhitungan, padahal Siska sangat tahu gajinya itu banyak. Mereka selalu menganggap Siska itu adalah orang lain yang menjadi beban. Padahal itu tidak benar. Siska juga memiliki pegangan dan Siska sebenarnya mampu hidup tanpa uang nafkah 30.000 sehari itu. Tapi Siska hanya ingin melihat sejauh mana tanggung jawab Jovan padanya. Gubrak! Jovan masuk ke dalam kamar dengan emosi hingga melempar beberapa barang di kamar. Ada apa, Mas? Tanya Siska. Bicara apa kamu sama ibu? Tanyanya marah. Oh, yang tadi. Siska hanya tidak terima jika dibilang beban untukmu, kata Siska. Apa kamu tidak merasa menjadi beban dalam hidupku? Makan saja aku yang menanggung, ucapnya. Makan tahu tempe itu sangat memberatkanmu ya. Aku kasih tahu sekali lagi, kalau suami itu wajib menafkahi istri. Cuman ngasih uang 30.000 aja heboh banget. Kamu pikir-pikir uang 30 juta itu habis untuk makan kalian juga, kata Siska. Pertengkaran ini terdengar oleh Bu Marsinah, hingga dia datang untuk ikut campur. Ada apa sih? Perasaan dari tadi kamu membahas makan-makan dan makan, kata Bu Marsinah. Kamu itu tidak punya apa-apa dan datang ke sini tidak membawa apa-apa. Tapi ucapan kamu kasar sekali, kata Jovan. Kalau kalian tidak memulainya, tidak mungkin aku begini. Kalian selalu saja bilang kalau aku itu beban keluarga, ucap Siska. Loh, memang benar kan, kata Bu Marsinah. Kalian kira aku tidak punya uang untuk bertahan hidup? Tanpamu saja aku bisa hidup kok, Mas, ucap Siska. Mau makan apa? Makan angin, kata Bu Marsinah. Siska langsung mengambil ponsel dan memperlihatkan saldo rekeningnya. Apa yang mau kamu perlihatkan? Tanya Jovan.
Siska yang sedang melamun dan membayangkan kalau dia memberitahu tentang saldo di rekeningnya pada Mas Jovan dan Bu Marsina. Lamunan itu buyar dan dia memilih menutup mulutnya dan tidak memberitahu apapun. Kita lihat sampai mana permainan mereka. Aku tidak akan memberitahu dulu kalau aku punya banyak simpanan uang, gumam Siska dalam hati. Ah, tidak, kata Siska sambil pergi meninggalkannya. Mbak Vina memang sudah pisah rumah, tapi dia sering main ke sini untuk ngerumpi bersama Bu Marsina. Dia adalah mbak iparnya. Dia juga memiliki sifat yang sangat persis seperti Bu Marsina. Sifatnya sangat berbanding terbalik ketika sebelum menikah dulu. Ternyata Mas Jovan sangat dikendalikan oleh ibunya. Woi, sudah lama gak ada kabar, Intan. Maklumlah orang sibuk, Siska. Setelah beberapa lama, akhirnya teman lamanya menghubunginya kembali. Biasanya Siska suka curhat padanya. Rasanya dia sangat merindukan Intan. Sibuk apaan, Intan? Sibuk mikirin besok mau masak apa, Siska. Intan malah memberikan emotikon tertawa ketika Siska membalas pesannya seperti itu. Tak lama Siska mendengar kedatangan Mbak Vina. Dia datang bersama anaknya yang lumayan rusuh. Biasanya dia dan Bu Marsina mengobrol sambil tertawa terbahak-bahak, tapi saat kedatangannya Siska, dia tidak mendengar apapun, hingga membuat dia menjadi penasaran. Siska keluar dari kamar dan dengan sengaja lewati depan kamar Bu Marsina. Dia sedikit mendengar ucapan mereka yang sedang berbisik. Nih, 1 juta untuk kamu, kata Bu Marsina. Untuk Eva jajan mana, Bu? Tanya Mbak Vina. Memang itu tidak cukup, kata Bu Marsina. Mana cukup? Kan ibu tahu sendiri kalau Mas Dodi belum kerja, ujar Mbak Vina. Ternyata suaminya tidak bekerja dan yang menanggung keperluan sehari-harinya adalah Mas Jovan. Lagian Bu Marsina juga punya uang pasti dari Mas Jovan. Sama istri saja pelit banget, gumam Siska dalam hati. Ya udah nih, ibu tambah 200.000. Kebetulan gaji Jovan juga sudah naik, kata Bu Marsina. Siska saja baru tahu kalau Mas Jovan sudah gajian, karena memang semua uangnya yang mengatur adalah Bu Marsina. Evan, ayo kita makan dulu, kata Mbak Vina. Siska langsung buru-buru pergi dari depan kamar Bu Marsina karena takut keburu ketahuan. Siska memperhatikan mereka. Datang-datang dia dan anaknya langsung makan begitu saja. Bu, nanti Vina bungkus ya, kata Mbak Vina. Iya, ambil aja, kata Bu Marsina. Padahal hari ini Siska masak pas-pasan, hanya beberapa potong gulai ikan nila campur kentang. Gulai kentang, ucap Mas Jovan. Entah tuh Siska, dikasih uang cuman masak gulai kentang, gumam Bu Marsina. Bu Marsina mengira Siska tidak tahu kalau ikannya sudah dimakan dan dibawa Mbak Vina tadi siang. Bukannya tadi Mbak Vina yang makan dan bawa pulang, kata Siska. Siska, jaga ucapanmu, kata Jovan. Kenapa marah Mas? Aku ngomong jujur kok, kata Siska. Iya kan Bu? Tanya Siska pada Bu Marsina. Bu Marsina hanya diam sambil menatap Siska kesal. Adanya suaminya sendiri tidak pernah membelanya meskipun itu benar. Wajarlah Mbak Vina kan kakakku, kata Jovan. Apa aku yang menjadi istrimu tidak wajar? Tanya Siska. Jangan berdebat denganku, kata Jovan. Mereka akhirnya makan gulai kentang. Karena sudah tidak mood, akhirnya Siska tidak ikut makan. Selesai makan, Siska langsung minta uang pada Mas Jovan, lagian dia baru gajian, katanya. Mas, aku minta uang, kata Siska. Untuk apa sih? Tanyanya ngeyel. Untuk kebutuhanku lah, ucap Siska. Tidak ada, nih aku kasih untuk bayar listrik saja, katanya sambil memberikan uang 200.000 pada Siska. Daripada untuk listrik mending aku belanjakan, gumam Siska dalam hati. Siska mengambil uang itu lalu pergi keluar. Dia pergi ke toko membeli beberapa makanan dan cemilan sampai habis 200.000. Tidak ada yang menyadari kalau Siska jajan pakai uang untuk bayar listrik. Sebelum masuk ke rumah, dia makan beberapa cemilan itu di bawah pohon depan rumah. Seger banget nih minuman, gumam Siska sambil meneguk minuman dingin. Enak saja kalian, lihat saja, aku akan lebih pintar dari kalian, gumam Siska lagi. Banyak benar sampah jajanan di kamar, kata Bu Marsina. Ibu ngapain masuk ke kamar? Siska hanya balik. Apa tidak boleh? Lagian ini juga kamar anakku, ucapnya. Memang susah menghadapi nenek lampir seperti dia. Meskipun itu kamar anaknya, tapi sangat lancang masuk tanpa izin. Banyak banget kamu jajan, tanya Bu Marsina lagi. Apa Siska tidak boleh jajan? Siska balik nanya. Dapat uang dari mana? Tanya Bu Marsina. Dari Jovan, jajanan ini Siska beli karena dikasih uang, jawab Siska. Setelah ini Bu Marsina pasti akan marah kepada Jovan.
Biarkan saja mereka berdua bertengkar. Jadi istri poros banget, kata Bu Marsinah. Jadi mertua pelit banget, gumam Siska. Apa? Tanya Bu Marsinah yang sepertinya mendengar Siska bicara. Bu Marsinah pergi mencari Jovan. Siska yang ingin melihat mereka bertengkar langsung mengikutinya dari belakang. Jovan sedang ada di belakang rumah karena tadi bilang ada sesuatu yang mau dibenarkan. Jovan, kata Bu Marsinah. Siska mengintipnya dari balik jendela dapur. Kebetulan mereka berdua tidak jauh dari sana. Apa Bu? Tanya Jovan. Siska kan ibu yang menanggung termasuk untuk jajan. Dia harus minta sama ibu supaya tidak boros. Kenapa kamu ngasih uang begitu saja? Lihat dia, jajan satu plastik besar, kata Bu Marsinah. Hah? Aku tidak memberinya uang untuk jajan, kata Jovan. Jangan bohong, uang belanja dan uang keperluan Siska biar ibu saja yang pegang, ujar Bu Marsinah. Bu, aku tidak memberikan uang jajan lagi padanya, Jovan ngotot. Siska jadi terhipnotis melihat mereka berdebat sampai tidak menyadari ada Vina datang. Lagi ngapain? Tanyanya sambil menepuk pundak Siska. Siska hanya diam. Vina langsung mendekat dan melihat di balik jendela kalau sedang ada adik dan ibunya. Vina langsung keluar ketika menyadari kalau adik dan ibunya sedang berdebat. Ada apa, Bu? Tanya Vina. Ini, si Jovan tanpa sepengetahuan ibu malah ngasih uang jajan pada Siska, kata Bu Marsinah. Patuhlah pada ibu, selagi ibu ada jangan mengecewakan ya, ujar Vina. Tapi yang ibu katakan itu salah, Mbak. Aku selalu patuh kok pada ibu, kata Jovan. Siska memilih untuk pergi karena sakit hati juga, melihat mertua memarahi anaknya hanya gara-gara takut memberi uang jajan kepada menantunya. Astagfirullahaladzim, ucap Siska. Bisa-bisanya Siska bertemu dengan keluarga toksik. Memberi jajan kepada istri saja sudah menjadi hal besar di sana. Karena mereka tidak menghargai aku, maka aku juga bisa mempermalukan mereka, gumam Siska dalam hati. Assalamualaikum, ucap Siska. Di sini Siska memiliki tetangga yang terkenal kaya raya. Dia selalu meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Meskipun tidak berbunga, tapi Bu Haji Maryam selalu menagih jika sudah tepat waktu yang sudah disepakati. Biasanya dia menyuruh anak buahnya. Waalaikumsalam, mari masuk, katanya. Mata Siska langsung terpana melihat perhiasan yang menggantung di badannya. Dia menyuruh asisten rumah tangganya untuk menghidangkan beberapa makanan dan minuman. Tidak usah repot-repot, Bu. Sebenarnya saya kesini ada maksud untuk meminjam uang, kata Siska. Pinjam uang? Tanyanya setengah tidak percaya. Bagaimana tidak meskipun keluarga suami Siska tidak begitu kaya. Tapi di sini mereka juga terkenal sudah berkecukupan. Mungkin Bu Haji kaget Siska pinjam uang kepadanya. Iya, Bu. Kalau ada Siska mau pinjam uang 1 juta, kata Siska. Kapan mau dibayar? Tanyanya. 10 hari lagi, jawab Siska. 10 hari? Tanyanya untuk memastikan. Bu Haji pasti langsung berpikir kenapa Siska meminjam uang dengan jangka waktu yang sangat singkat. Iya, Bu, insya Allah kalau 10 hari lagi Siska sudah ada uang. Kalau Siska lupa tagih saja ya, Bu, kata Siska. Tanpa panjang lebar, Bu Haji langsung memberikannya uang 1 juta kepada Siska. Setelah 10 hari, biarkan saja anak buahnya datang untuk menagih kepada Jovan. Siska langsung berpamitan, tapi Siska tidak pulang. Siska berniat untuk pergi ke kafe karena sudah janjian dengan Intan. Hai, ucap Siska. Sudah lama tidak bertemu, katanya. Mereka langsung mengobrol sambil menikmati segelas kopi hangat. Intan juga menceritakan tentang bisnis yang akan dia bangun. Aku itu mau buka salon tidak jauh dari sini. Karena setahun lalu aku sudah selesai kursus, katanya. Wah, hebat banget kamu, kata Siska. Aku ngajak kamu ketemuan bukan cuma pengen ngobrol basa-basi loh. Aku mau ngajak kamu bisnis bareng. Mana tahu suami kamu punya modal, kita bisa buka salon bersama-sama, kata Siska. Boro-boro suami mau ngasih uang untuk bisnis. Uang jajan aja sampai bertengkar dulu, gumam Siska dalam hati. Sebenarnya aku punya tabungan hasil kerjaku waktu gadis dulu. Sebenarnya aku juga ingin membesarkan tabunganku dengan berbisnis. Tapi aku masih bingung, jelas Siska. Mending uangnya dijadikan modal saja. Kita bangun bisnis salon bareng-bareng, katanya. Siska mulai tergiur dengan bisnis yang sedang dijelaskan oleh Intan. Biarkan Siska bergerak secara diam-diam dan membuat mereka menyesal. Sis, kamu di mana? Cepat masak. Bu Marsinah. Padahal tadi di rumah ada Vina, tapi tetap saja kalau ada apa-apa Siska yang disuruh. Sampai 5 kali panggilan tidak terjawab dari Bu Marsinah dan juga Jovan. Siska membiarkannya karena fokus membahas bisnis bersama Intan. Dari mana kamu? Meluyur saja,
kata Bu Marsinah. Bukannya masak juga, ujar Mbak Vina. Mbak saja masak, lagian Siska sudah kenyang, jawab Siska. Habis makan di luar? Tanya Mbak Vina pada Siska. Iya, nasi padang di dekat supermarket itu enak banget loh, kata Siska. Mbak Vina langsung menatap Bu Marsinah dengan tatapan penuh kode. Siska tahu apa yang mereka pikirkan sekarang. Pasti mereka sangat keberatan karena Siska makan di luar apalagi di rumah makan Padang. Ibu lihat-lihat sekarang kamu sering jajan di luar ya, ujar Bu Marsinah. Iya dong Bu, jawab Siska santai. Bu Marsinah kesal mendengar jawaban dari Siska yang begitu sangat santai. Biarkan saja ini semua menjadi beban pikirannya. Karena jika Siska banyak patuh dan terlalu mengikuti apa yang diperintahkan, bisa-bisa Siska yang stres. Sekarang Siska akan masing-masing saja Bu Marsinah dengan perintahnya, dan Siska dengan pilihan hatinya sendiri. Mbak Vina tampak berbicara bisik-bisik pada Bu Marsinah. Siska pura-pura tidak mendengar dan mengambil air minum di kulkas. Jadi kamu tidak mau masak nih? Dari tadi sudah ditungguin loh, ujar Mbak Vina. Enggak Mbah, Siska capek, kata Siska. Mbak Vina mungkin marah sekali pada Siska. Dia itu sebentar lagi mau pulang, makanya pingin bawa makanan tapi sayangnya tidak ada apa-apa di dapur. Suami kamu nanti mau dikasih makan apa? Tanya Bu Marsinah. Nanti Siska buatin nasi goreng saja, jawab Siska. Ya sudahlah Bu, Vina mau masak dulu. Kalau tidak bawa makanan dari rumah ini, mau makan apa? Ujar Mbak Vina. Mbak Vina langsung ke dapur untuk memasak. Dia sengaja tidak masak di rumahnya agar bahan makanannya tidak habis. Mbak Vina memang cerdik numpang makan dan selalu bawa makanan dari rumah Bu Marsinah. Tapi dia tidak mau bantu-bantu bahkan hanya mencuci piring pun. Mas, Siska mau beli skincare dong, kata Siska. Untuk apa? Tanya Jovan ngegas. Ya untuk dipakai di muka lah, masa untuk dipakai di dengkul, jawab Siska. Tidak usah mentel deh, syukuri aja wajah kamu itu, kata Jovan. Kamu tidak pingin lihat Siska glowing, kata Siska. Bukannya tidak pingin, tapi itu sangat boros, mana mahal lagi, kata Jovan. Mahal berapa? Tanya Siska. 300.000, belum lagi kalau tambah serum, jawab Jovan. Siska mengernyitkan kening karena merasa aneh. Kenapa Jovan bisa tahu soal harga skincare dan juga serum? Kok hafal banget sih mas? Gumam Siska. Kata ibu kamu sering jajan ya? Memangnya jajan apa aja sih? Tanya Jovan. Cuman jajan saja kok dipermasalahkan sih mas? Apa kamu tidak malu? Kata Siska. Bukannya gitu, maksudnya kamu mau dapat uang itu dari mana? Ucap Jovan. Kok bisa ya seorang suami tanya dapat uang dari mana pada istrinya? Berarti memang suaminya tidak pernah kasih uang dong sama istrinya, kata Siska menyindir. Itu si Siska tadi juga tidak mau masak. Katanya dia sudah makan di rumah makan Padang, saut Bu Marsinah. Sama siapa keluar? Tanya Jovan. Sama temen, jawab Siska. Jov, mending sita saja motornya, biar tidak keluyuran dan lupa masak, ujar Bu Marsinah. Wah, si nenek sihir ini mau bermain-main denganku rupanya, gumam Siska dalam hati. Kalau masih sering keluar nanti aku akan sita motormu, kata Jovan. Enak saja, itu motor milik aku pemberian dari bapak waktu aku masih gadis. Sembarangan mau nyita, kata Siska. Ya kalau mau pergi-pergi lebih baik selesaikan dulu pekerjaan kamu, ujar Jovan. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Lagian bagaimana aku bisa masak kalau tidak ada bahan makanan? Apalagi aku tidak dikasih uang hari ini, jelas Siska. Kenapa tidak minta sama ibu? Kata Jovan. Aku malu kalau harus minta setiap hari. Makanya kalau mau aku rajin masak biar aku pegang semua uang belanja. Kalau aku tidak masak tidak ada yang mau masakan di rumah ini, jelas Siska. Itu hanya akal-akalan kamu saja supaya bisa pegang uang, ujar Bu Marsinah. Ya itu sih terserah kalian, aku juga tidak peduli. Kalau tidak dikasih uang belanja, malah enak, tidak perlu mikir harus belanja apa, kata Siska. Jovan diam ketika Siska bicara. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Bu, lebih baik memang uang belanja dipegang sama yang tukang masak deh. Jadi kan enak, kata Jovan. Enak gimana? Lagian setiap hari juga ibu suka ngasih dia kok. Malah lebih hemat dijatah sama ibu, ujar Bu Marsinah. Kalau begitu gimana caranya aku bisa menutupi kalau harga daging lagi naik? Setiap hari ngasihnya segitu tidak pernah lebih, kata Siska. Aku pusing kalau uangnya tidak cukup untuk belanja. Kalau memang tidak mau menyerahkan semua uang belanja, maka aku tidak mau masak lagi, kata Siska. Siska ingin mengetes mereka berdua bagaimana kalau misalkan Siska tak mau masak. Siska menunggu jawaban dari mulut mereka yang sekarang terpungkau.
Daripada kamu yang pegang uang belanja, lebih baik ibu yang masak. Dan Vina juga tiap hari kan datang ke rumah, kata Bu Marsinah. Bayangkan saja, uang 30.000 sehari untuk makan 6 orang, kata Siska sambil berlalu pergi ke kamar. Siska ingin melihat ketika Bu Marsinah dan Vina masak karena masakan mereka tidak seenak masakannya. Awal-awal Siska kesini, Johan memang sering memesan makan di luar karena tidak selera dengan masakan rumah. Tapi setelah Siska datang, Johan semangat untuk makan. Siska kira dengan yang ia lakukan untuk membuat Bu Marsinah menyerahkan uang belanja kepadanya, sebenarnya tujuannya bukan ingin menguasai uang itu, tapi Siska ingin dihargai sebagai seorang istri. Punya menantu kayak gitu banget, gumam Bu Marsinah kesal. Karena hampir setiap hari Siska mendengar ocehannya, rasanya kupingnya sudah mati rasa dan menjadi tidak peduli. Di kamar, Jovan mengajak Siska bicara empat mata. Katanya ada yang mau dibicarakan penting. Sis, ucapnya. Ada apa mas? Tanyanya. Jangan biarkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah, katanya. Hah? Coba aku tanya kapan tangan ibu menyentuh sapu atau sabun. Siska bertanya kepadanya. Ibu bilang kamu beberapa hari ini keluar rumah dan meninggalkan pekerjaan rumah di sini, ucapnya. Sudah sangat jelas, Bu Marsinah bicara yang tidak-tidak kepada Jovan. Meskipun Siska menjelaskannya, pasti dia lebih percaya kepada ibunya dibandingkan kepada istrinya. Daripada aku menjelaskan panjang kali lebar, lebih baik pasang CCTV biar tahu semuanya mas, kata Siska. Mendengar Siska yang sudah emosi membuat Jovan tutup mulut. Sis, besok kita ketemu di tempat biasa ya, ada hal yang aku ingin jelaskan, Intan. Kalau Siska keluar rumah lagi bisa-bisa masalah semakin besar, Siska jadi bingung sekarang. Lihat besok ya, soalnya aku tidak bisa terus-terusan keluar rumah, Siska. Ya ampun, benar-benar istri soleha kamu ya, Intan. Bukannya gitu, Siska. Aku telepon sekarang ya, Intan. Jam 9 malam, Siska keluar ke teras rumah dan teleponan bersama Intan. Karena Siska tidak bisa berjanji untuk ketemuan besok, jadi mereka berdua teleponan malam ini. Awal-awalnya mereka memang membicarakan masalah bisnis yang akan dibangun. Tapi lama-lama Siska malah curhat soal kehidupan rumah tangga. What? Pelit banget sih suami kamu itu. Ya itulah lebih baik uang kamu dijadikan bisnis, supaya setiap bulannya kamu juga punya penghasilan, kata Intan. Harusnya sih begitu. Kalau aku pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bisa-bisa uangnya habis dan entah bagaimana nasibku nanti, kata Siska. Saranku sih kamu harus pintar-pintar aja, cari kesempatan agar bisa kamu mencicipi uang suamimu itu, kata Intan. Iya, aku juga sedang melakukan hal itu, kata Siska. Jadi gemes, jadi kangen juga, pengen ketemu dan ngobrol, ujar Intan. Ya udah nanti kalau ada kesempatan kita ketemuan lagi deh, kata Siska. Hampir 1 jam mereka teleponan. Tiba-tiba Bu Marsinah datang menemuinya karena mendengar suara. Teleponan sama siapa malam-malam? Tanya Bu Marsinah. Sama temen, jawab Siska. Bu Marsinah menatapnya sinis. Tampak jelas di wajahnya kalau dia begitu sangat membenci Siska. Pagi ini Siska mau pergi ke pasar. Tentu saja kali ini ia belanja menggunakan uang pribadinya, karena ia ingin memasak rendang sapi. Loh, mana kunci motorku? Gumam Siska. Siska mencari ke kamar dan ke seluruh rumah tapi tidak menemukan di mana kunci motornya. Cari kunci motor. Tadi pagi Jovan bilang hari ini kamu tidak boleh kemana-mana, ujar Bu Marsinah. Kenapa? Apa ibu ingin selalu melihat aku? Tanyanya. Terserah deh, kalau kamu semakin berulah, maka Jovan akan semakin parah menghukummu, ujar Bu Marsinah mengancam. Aku tidak takut, kata Siska kembali menantang Bu Marsinah. Kalau kalian tidak malu, lanjutkan saja menyita barang-barang milikku, ucap Siska. Mas, aku mau keluar sebentar, cuma ke pasar kok. Siska mengirim pesan kepada Jovan. Kan sudah mas bilang hari ini tidak boleh kemana-mana, Jovan. Tapi aku mau ke pasar. Silahkan saja kalau mau pergi, mas tidak akan melarang. Cari saja kunci motor itu kalau bisa. Akhirnya Siska mendapatkan izin meskipun dengan cara seperti itu. Lagi pula kalau tidak ada motor, Siska bisa pergi ke pasar naik ojek. Aku juga tidak buru-buru amat kali, gumamnya sambil pergi membawa tas belanjaan. Tapi sebelum ia pergi, Siska melihat Vina dan Bu Marsinah sedang masak bersama, lalu mereka memanggilnya. Karena kamu tidak mau masak, jadi kamu tidak boleh masak masakan kami. Kalau kamu mau makan, ya masak sendiri, kata Vina. Siska tidak menghiraukan ucapan si wanita ular itu. Siska bersikap santai dan bodo amat. Biar dia tahu rasa, biar saja dia makan pakai garam setiap hari, bisik Bu Marsinah, tapi Siska bisa sedikit mendengarnya. Aku makan garam,
dan aku pastikan kalian yang akan kelaparan, gumamnya dalam hati. Sepulang dari pasar, Siska langsung masak di dapur. Dia melihat mereka tadi membuat sayur sop dan menyimpannya di lemari yang terkunci. Kalian hanya masak sayur sop. Lihat sekarang, aku masak rendang sapi. Dan aku pastikan kalian tidak akan mencicipinya. Masak apa kamu? Awas, nanti gasnya habis, ucap Bu Marsinah. Habis tinggal beli lagi, apa susahnya? Kata Siska. Biasanya Siska yang merasa geram dan dongkol dengan ucapan Bu Marsinah. Tapi setelah dia berpikir untuk bersikap cuek dan bodo amat, sekarang malah Bu Marsinah yang sepertinya dongkol padanya. Bu, lihat, Siska ternyata beli daging sapi, kata Vina. Bu Marsinah langsung buru-buru datang karena mendengar Siska membeli daging sapi, yang mereka pasti tahu harganya hampir 150.000 per kilo. Sedangkan jatah sehari untuk belanja 30.000, dan beberapa hari ini Siska tidak diberi uang belanja lagi. Bu Marsinah menatap Siska penuh penasaran dan curiga. Siska tahu pasti apa yang ada di pikirannya. Punya uang dari mana? Tanya Bu Marsinah to the point. Ada deh, jawab Siska agar membuatnya semakin penasaran. Vina yang kesal dengan jawaban yang Siska lontarkan, akhirnya dia turun tangan untuk membela ibunya. Kalau Jovan sudah pulang, kita sidang mereka berdua. Aku curiga dari mana Siska punya banyak uang untuk beli ini semua, kata Bu Marsinah. What? Suami istri akan disidang hanya karena membeli daging sapi dan jajanan, gumam Siska dalam hati. Bu Marsinah dan Vina langsung pergi. Mereka berdua ke kamar Bu Marsinah. Pasti mereka berdua sedang membicarakan Siska di sana. Siska masih bergelut di dapur untuk membuat rendang. Cukup lama membuatnya dan membutuhkan waktu yang panjang. Dari dapur, Siska mendengar samar-samar suara mereka yang sedang berbisik. Siska langsung mengambil handset agar lebih semangat memasak. Setelah selesai, Siska tidak membiarkan rendang yang dia buat di dalam wajan. Dia menyimpannya di wadah Tupperware dan menguncinya di lemari samping. Aku juga bisa kali menyembunyikan makanan seperti kalian, gumam Siska. Karena sangat lapar, akhirnya Siska makan dengan rendang, tanpa menawari siapapun karena nanti dia akan makan lagi dengan Jovan. Mereka berdua terlihat sangat cemas menanti kepulangan Jovan. Dengan perut kenyang dan senang hati, Siska memperhatikan mereka. Beberapa menit kemudian Jovan pulang. Benar saja, Bu Marsinah langsung menghampiri dan bertanya soal uang. Lihat, istrimu beli daging sapi. Sebenarnya dia punya uang dari mana sih? Tanya Bu Marsinah pada Jovan. Tunggu Bu, kata Jovan. Jovan tiba-tiba langsung menghampiri Siska dan mengajukan pertanyaan dari Bu Marsinah soal daging sapi. Siska, kenapa aku mendapatkan tagihan listrik? Tanya Jovan. Akhirnya mereka tahu dengan sendirinya. Mau tidak mau, Siska harus mengatakan kemana uang itu pergi. Apa? Siska belum bayar listrik? Tanya Bu Marsinah dengan nada tinggi. Makin ngelunjak istri kamu itu, ujar Vina. Mana uangnya? Sini, biar aku yang bayar, kata Jovan. Uangnya sudah habis untuk aku jajan kemarin, jawab Siska. Apa? Jadi kamu kemarin jajan dari uang pembayaran listrik itu? Kata Bu Marsinah. Iya Bu, salahnya anak ibu pelit tidak mau memberi uang jajan, ucap Siska. Tentu saja mereka bertiga langsung marah karena tahu uang untuk pembayaran listrik Siska gunakan untuk jajan. Sebenarnya itu adalah hal kecil, tapi dalam keluarga Jovan masalah seperti itu sudah sangat besar. Jovan, lain kali jangan memberi kepercayaan apapun lagi kepada istrimu soal pengeluaran rumah ini, kata Vina. Kenapa Mbak Vina? Apa Mbak Vina juga mau ikut menguasai gaji suamiku? Tanya Siska songong. Apa maksudmu? Jaga mulutmu kepada keluargaku, kata Jovan. Kenapa? Kamu malu? Tanya Siska. Iya, tentu saja aku malu memiliki istri sepertimu yang berani membentak keluargaku, ujar Jovan. Lalu, apa kamu tidak malu menjadi seorang suami yang tidak punya tanggung jawab? Apakah kamu sudah memenuhi kewajibanmu? Apa kamu tidak malu atau tidak punya malu? Tantang Siska. Mungkin apa yang Siska ucapkan itu benar hingga membuat Jovan bungkam. Mau bagaimanapun perdebatan mereka berdua, Siska akan tetap menang karena memang sumber masalah muncul darinya. Mungkin Siska tidak akan melakukan hal konyol seperti ini jika Jovan memenuhi semua tanggung jawabnya. Jovan, cepat dia kasih pelajaran, kata Bu Marsinah. Bu, aku capek, biarkan aku istirahat dulu, kata Jovan dan langsung pergi ke kamar. Cukup aneh melihat Jovan seperti kalah berdebat dengan Siska. Sampai-sampai dia tidak mau memberi pelajaran seperti yang diperintahkan ibunya. Bagaimana? Apalagi yang mau kalian katakan? Kata Siska sambil tersenyum sinis. Jika Siska pergi dari rumah ini, mungkin mereka akan senang. Mungkin suatu saat nanti Siska akan angkat kaki dari rumah ini setelah berhasil membuat mereka menyesal.
Siska akan membalas apa yang dilakukan mereka kepadanya secara perlahan, sampai mereka merasakan penyesalan dalam hidupnya. Kurang ajar, gumam Bu Marsinah. Dengan begitu Siska membuat Bu Marsinah dan Vina kena mental. Siska tidak akan lagi terkalahkan seperti dulu. Boleh saja dulu Siska selalu makan hati dan rasa dongkol di hati. Tapi sekarang dia akan berusaha happy dan santuy. Biarkan mereka yang merasakan sakit hati dan dongkol agar hatinya tidak tenang. Intan, yang tampaknya tahu lebih banyak tentang keadaan rumah tangga Siska, akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Siska bahwa ia telah mengetahui perselingkuhan Jovan. Intan tidak aja memberikan informasi itu begitu saja, tetapi juga bukti yang cukup kuat. Foto dan video yang menunjukkan Jovan bersama Fanny, wanita yang selama ini tak dikenal Siska, di bar hingga ke hotel, semuanya jelas terlekam. Siska yang mendengarnya dengan tenang, tidak nampak terkejut atau marah. Bahkan dia justru merasa sedikit lega karena akhirnya kebenaran itu terungkap. Aku sudah tahu, jawab Siska dengan datar, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Jadi, kamu tidak terkejut? Tanya Intan dengan nada heran. Siska hanya tersenyum tipis. Apalagi yang bisa aku terkejutkan? Bukankah ini sudah jelas dari awal? Hanya masalah waktu saja sebelum semua ini terbongkar. Memang, sejak lama Siska sudah merasa bahwa Jovan bukanlah pria yang pantas ia perjuangkan. Perasaan kesepian dan tertekan dalam rumah tangga, ditambah lagi dengan sikap Jovan yang lebih memihak ibunya dan kakak iparnya, membuat Siska merasa tidak dihargai. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan di sana. Namun satu hal yang selama ini Siska rencanakan adalah untuk menunggu Jovan mengambil langkah pertama. Ia tahu bahwa pria itu meskipun terlibat dalam perselingkuhan, tidak akan mampu hidup tanpa dirinya. Tapi yang lebih penting, Siska sudah siap untuk melepaskan Jovan. Dia tidak ingin terperangkap dalam situasi di mana ia harus terus merasa terhina oleh mertua dan kakak iparnya. Saat Jovan akhirnya tahu bahwa ia tidak bisa menghindari kenyataan, datanglah sebuah tamparan yang tak terduga dari anak buah Bu Haja Zainab yang datang untuk menagih hutang Siska. Jovan yang tak tahu apa-apa terpaksa mengeluarkan uang sebanyak 1 juta rupiah untuk melunasi hutang yang sudah tertunda. Hal itu hanya menambah kemarahan di rumah itu. Ini semua akibat kamu, Jovan berteriak marah pada Siska. Kenapa harus hutang-hutang segala? Apa kamu tidak malu dengan keadaan seperti ini? Siska hanya tersenyum sinis. Jangan khawatir mas, semua sudah selesai. Namun saat itu Jovan melemparkan kata-kata yang membuat suasana semakin tegang. Istri gak tahu diuntung, bisanya ngabisin uang suami doang. Istri gak berguna kamu, aku talak kamu. Talak 3. Mendengar ucapan tersebut Siska tertawa lepas. Meski tanpa ekspresi ini yang ia tunggu-tunggu, rencananya berhasil dan dia merasa sedikit lega meskipun tahu ini adalah akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Jadi akhirnya kamu yang menolak aku ya? Tanya Siska dengan nada santai. Siska duduk dengan tenang, memandangi handphonenya sebelum akhirnya menampilkan saldo ATM yang cukup mengejutkan di layar ponselnya. Angka 379 juta rupiah terpampang jelas, membuat suasana semakin mencekam. Bu Marsinah dan Mbak Vina yang berada di ruangan itu tercengang lantaran tak percaya bahwa Siska mempunyai uang sebanyak itu. Matanya membelalak, dan rasa takut mulai menghampiri mereka. Mereka berdua yang sebelumnya merasa cukup puas dengan status mereka dalam keluarga, kini mendapati kenyataan pahit yang tak bisa mereka hindari. Jovan, kamu benar-benar mau melepaskan semua ini? Tanya Bu Marsinah dengan suara bergetar, matanya penuh harap. Nah, Siska menantu ibu yang paling cantik, baik dan penyabar. Tolonglah ucapan Jovan jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia hanya terbawa emosi. Sudah ya nak, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Lanjutnya memohon tak tahu malu. Mbak Vina yang duduk di samping ibunya juga ikut memohon. Tolong Jovan, tarik kembali gugatan ini. Jangan biarkan rumah tanggamu hancur hanya lantaran masalah sepele, ucap Vina bersikap sok bijaksana. Jovan hanya mematung tak tahu harus berbuat apa. Ia heran dengan semua yang ada di sekitarnya. Walaupun ada sedikit penyesalan baginya setelah mengetahui bahwa ternyata Siska memiliki uang tabungan yang begitu banyak. Belum sempat Jovan mengangkat suara, tiba-tiba Siska berkata, saya tidak akan kembali ke pelukan Jovan, bukan karena uang, tapi karena saya tahu saya lebih berharga daripada menjadi bagian dari keluarga yang selalu menekan saya dan meremehkan saya. Ia lalu mengambil kesempatan untuk mengungkapkan kebusukan Jovan. Siska mengeluarkan bukti-bukti perselingkuhan yang ia peroleh, yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Foto-foto dan video yang menunjukkan Jovan bersama Fanny
wanita yang selama ini tidak dikenal oleh keluarga Siska, terpampang di layar ponselnya. Semuanya jelas dan tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. "Ini yang kalian sebut cinta," kata Siska dengan nada dingin. "Jovan tidak hanya mengkhianati saya, tapi juga keluarga ini. Kalian ingin semua harta ini, tapi tidak pernah peduli dengan bagaimana saya diperlakukan." Melihat itu, Bu Marsina, Jovan, dan Vina semakin terdesak. Mereka tak bisa lagi berharap banyak dari Jovan yang kini terlihat kehilangan arah. Perasaan mereka campur aduk. Ada rasa ketakutan, penyesalan, dan keputusasaan yang menyelimuti mereka. "Mas, aku pergi," kata Siska, dengan tatapan yang penuh kemenangan. Setelah perpisahan itu, Siska mulai merencanakan langkah baru dalam hidupnya. Kini, dia tidak hanya bebas dari suami yang tidak pernah menghargainya, tetapi juga dari keluarga yang tak pernah memberinya ruang untuk berkembang. Siska tahu ini adalah awal dari perjalanan yang lebih baik. Dengan senyum di wajah, Siska memandang ke depan. Ini baru permulaan. Setelah skandal perselingkuhan Jovan dengan Fanny terungkap, kehidupan Jovan semakin terpuruk. Video dan foto yang menunjukkan kedekatannya dengan wanita tersebut menjadi viral, tersebar luar di berbagai platform di media sosial. Isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, dan banyak yang mengancam sikap Jovan yang tidak hanya mengkhianati istrinya, tetapi juga merusak nama baik keluarganya. Siska, yang sudah muak dengan segala tekanan dan perlakuan tidak adil dari keluarga Jovan, sengaja menyebarkan bukti-bukti tersebut. Dia tahu ini adalah cara terbaik untuk memberi pelajaran yang setimpal. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga cara untuk mengungkapkan kebusukan dan ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Tak lama setelah skandal tersebut merebak, Jovan mendapat kabar buruk, yakni kantor tempatnya bekerja memutuskan untuk memecatnya. Reputasinya yang hancur dan moralitasnya yang dipertanyakan membuatnya tidak bisa lagi dipertahankan di perusahaan tersebut. Pekerjaannya yang sebelumnya aman dan nyaman kini runtuh begitu saja. Siska yang kini menikmati kebebasan dan kesuksesan dengan usaha salon yang ia bangun, merasa puas melihat Jovan menerima akibat dari perbuatannya. "Karma memang ada," kata Siska kepada Intan sambil tersenyum. "Mereka terlalu lama hidup dalam kemewahan dan penindasan. Sekarang saatnya mereka merasakannya." Intan pun ikut merasa lega. Meskipun dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk membalas perlakuan buruk terhadap Siska, tetapi juga untuk mengajarkan Jovan dan keluarganya bahwa uang dan kekuasaan bukan segalanya. Ada hal-hal yang lebih penting, seperti kejujuran, rasa hormat, dan integritas. Dengan keberhasilan usaha salon yang semakin berkembang dan kebahagiaan yang kini mereka nikmati, Siska dan Intan merasa lebih kuat dan mandiri dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan keduanya siap menghadapi masa depan yang cerah, tanpa beban dan tanpa rasa takut. Sementara itu, Jovan terjebak dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Semua kemewahan dan kekuasaan yang dulu ia miliki kini hilang begitu saja. Reputasinya hancur, dan dia harus berjuang keras untuk memperbaiki semuanya, jika itu masih mungkin dilakukan. Namun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Siska telah memilih jalannya, dan kini ia menikmati hasil dari perjuangan dan kebijaksanaan yang ia peroleh. Dan keluarga Jovan, yang dulu sempat meremehkan dan menekan Siska, kini harus merasakan akibat dari setiap tindakan mereka yang tak terpuji. Kemandirian finansial adalah hak setiap individu. Setiap orang berhak untuk memiliki kontrol atas keuangan mereka, tanpa tergantung pada pasangan yang terlalu mengendalikan. Masalah keuangan seringkali menjadi sumber ketegangan, namun dengan komunikasi yang baik, segala masalah bisa ditemukan solusinya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.